Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membagikan tips untuk memulai usaha roti bakar untuk pemula. Jadi kemarin-kemarin saya banyak menerima chat di media sosial saya yang menanyakan bagaimana tips sebelum memulai usaha roti bakar khas Bandung ini. Banyak sekali yang harus diperhatikan sebelum memulai usaha roti bakar Bandung ini. Bisnis kuliner ini selalu menjadi bisnis yang potensial karena kuliner adalah suatu produk yang banyak dibutuhkan. Peluang usaha kuliner sendiri cukup luas dan banyak pilihan. Salah satu yang potensial adalah roti bakar. Roti bakar adalah salah satu makanan yang disukai oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Jadi, tidak terlalu sulit untuk memasarkannya. Bagi Anda yang berencana menggelutinya, simak penjelasan dari saya. Sebelumnya, saya ingin memberitahu dulu kelebihan dan kekurangan dari bisnis roti bakar ini. Yang pertama, kita bahas kelebihannya dulu. Bisnis roti bakar ini bisa dijadikan sebagai usaha sampingan atau bisnis utama Anda. Karena bisnis ini memiliki cukup banyak kelebihan sebagai berikut. Salah satunya, bisa dimulai dengan modal usaha yang kecil. Kedua, roti bakar adalah bisnis kuliner yang banyak disukai oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Yang ketiga, mudah dalam pengolahan dan cocok untuk pemula. Yang keempat, banyak varian rasa yang bisa diolah dan dipasarkan. Yang kelima, salah satu jenis bisnis dengan tingkat prospek yang baik. Tapi, di balik kelebihan-kelebihannya, bisnis ini ternyata menyimpan kekurangan. Yang pertama, kekurangan bisnis ini adalah memiliki masa berlaku atau kadaluarsa yang tergolong singkat. Yang kedua, berbeda dengan jenis usaha lain seperti usaha keripik singkong yang masa berlakunya cukup panjang. Roti bakar yang sudah dibuat harus langsung disantap. Makanan ini tidak boleh dibiarkan berhari-hari. Yang keempat, untuk mengatasi kendala ini, pastikan Anda selalu menggunakan jenis roti yang masih baik. Yang kelima, roti pada dasarnya merupakan makanan yang masa kadaluarsanya singkat. Agar mendapat hasil roti bakar terbaik, pastikan Anda memilih roti yang masa kadaluarsanya masih jauh. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari usaha ini. Meskipun masih ada kekurangannya, tapi kita bisa meminimalisir kekurangan tersebut dengan cara yang simpel. Untuk caranya saya akan bahas di part selanjutnya. Balik ke topik pembahasan yang tadi. Jadi tipsnya yang pertama yaitu persiapan untuk memulai usaha roti bakar. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum memulai bisnis ini. Contohnya yang pertama, modal. Yang kedua, lokasi. Dan yang ketiga, keahlian untuk mengolah roti bakar. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, modal. Modal adalah hal utama yang perlu disiapkan untuk memulainya. Modal bisa disesuaikan dengan budget masing-masing. Persiapan modal meliputi peralatan untuk mengolah roti bakar, bahan-bahan, dan tempat. Untuk modal semuanya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan dicek videonya. Yang kedua, lokasi. Lokasi yang cocok untuk bisnis roti bakar adalah di tempat yang sering dilalui banyak orang, yaitu tepat di tepi jalan. Namun, Anda pun bisa mengelolanya sebagai bisnis rumahan dengan pemasaran dan promosi secara online. Yang ketiga, keahlian mengolah roti bakar. Roti bakar adalah salah satu bisnis yang tergolong cukup ketat persaingannya. Untuk dapat bersaing, pastikan Anda memiliki keunikan dan ciri khas rasa berbeda dari kompetitor. Maka dari itu, tingkatkanlah keahlian pengolahan roti bakar Anda untuk mendapatkan kualitas makanan yang lebih lezat dan menarik. Bagi pemula yang baru saja terjun dalam bisnis roti bakar, Anda bisa menyontek resep sederhana dari saya. Silakan cek videonya di deskripsi.
Dan selanjutnya, bagaimana cara mengelola bisnis roti bakar. Bisnis roti bakar sama dengan usaha es krim. Dalam pengelolaannya, Anda harus mengetahui beberapa aspek penting sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tempat usaha, misalnya di tepi jalan yang dilalui banyak orang atau kendaraan umum. Cocok juga untuk Anda yang memiliki tempat dekat dengan lingkungan kampus, sekolahan, atau tempat keramaian yang lainnya. Ini masuk ke pembahasan soal lokasi tadi. Jika bisnis sudah cukup berkembang, rekrut karyawan. Sesuaikan karyawan dengan kebutuhan, misalnya 2 hingga 3 orang karyawan. Selanjutnya, survei harga roti bakar di tempat lain. Tujuannya untuk menentukan harga yang cocok untuk bisnis roti bakar Anda. Jika memungkinkan, Anda bisa bersaing harga dengan menurunkan harganya sedikit. Yang keempat, coba gunakan tenda dan penerangan yang menarik setiap mata yang memandang. Yang kelima, lanjut, pastikan resep roti bakar Anda mampu bersaing atau jauh lebih baik dari kompetitor. Mungkin segitu dulu pembahasan tips untuk memulai usaha roti bakar Bandung kali ini. Untuk yang lainnya, saya akan bahas di part selanjutnya. Terima kasih.